Hai, kembali lagi dengan Rere. Saya doakan buat teman-teman semua selalu sehat, didekatkan dengan kebaikan, dijauhi dengan keburukan. Yang masih mengejar impian seperti saya, tetap kejar terus impian kalian. Percaya dan yakin bahwa kita bisa mewujudkan impian kita. Teman-teman, di video saya kali ini saya mau bercerita tentang bagaimana kita memulihkan hati kita. Cara memulihkan hati di antara reruntuhan hati yang sedang kita alami. Bagaimana saya bisa kuat terus berdiri, berjuang, bagaimana mencari jalan keluar supaya saya bisa tetap berjualan online, bagaimana saya berjuang tetap bisa menghasilkan uang, bisa punya penghasilan bulanan untuk segera menyelesaikan hutang-hutang saya. Berat, saya merasa berat, saya merasa down, saya merasa hampa. Itu karena saya terlalu percaya dengan perasaan saya. Saya terlalu percaya jika saya ini lemah dan saya tidak mampu. Sesungguhnya suara hati kita itu tidak selalu benar, teman-teman. Kita harus mencari tahu suara hati seperti apa yang patut dipercayai. Bisa jadi hati ini sudah terpengaruh oleh lingkungan, bahkan juga terpengaruh oleh suara-suara yang melemahkan kita. Dan suara hati yang terluka, yang masih banyak merasakan kepahitan dari cerita masa lalu kita, tentu saja tidak bisa kita percayai begitu saja. Teman-teman, kita tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi lemah. Saya tidak diciptakan Tuhan untuk mendapatkan kekalahan, tetapi saya diciptakan untuk selalu belajar sesuatu dan menjadi lebih kuat dalam penderitaan. Dan itu adalah takdir saya. Saya tidak bisa mengelak dari takdir itu. Jika ada orang lain yang saat ini lebih bahagia dari saya, percayalah teman-teman, itu karena mereka jauh lebih banyak bersyukur dibandingkan saya. Bukan saya tidak pernah bersyukur, tapi bersyukurnya saya saat ini terlalu banyak dimasuki oleh hal-hal yang terlalu memaksa saya untuk berpikir banyak bahwa apakah Tuhan baik, apakah Tuhan jahat. Maka dari itu teman-teman, kita harus selalu bersyukur. Bahkan orang-orang yang lebih kuat dari saya, bukan karena mereka kuat, melainkan karena mereka menyadari bahwa semua masalah adalah ujian. Bahkan mereka tetap hidup dan tetap berjuang sampai saat ini, dan saya mau seperti itu. Teman-teman, kita harus bangkit. Apapun masalah yang kita hadapi, masalah tentang percintaan, masalah hubungan suami istri, hubungan adik kakak, masalah hidup yang selalu rumit, masalah hutang yang sedang saya hadapi sekarang, kita harus bangkit. Saya merasa lemah. Coba katakan, siapa yang tidak pernah merasa lemah dan lelah? Kalian tahu, semua orang pasti merasa lemah. Tapi percaya, kita akan menyadari bahwa lebih lambat laun bahwa kita akan menyadari bahwa, bahkan saya menyadari bahwa saya ini kuat. Kita menangis meraung-raung di hadapan Tuhan. Saya akan menangis menyatakan kekecewaan saya kepada Tuhan. Kenapa saya selalu seperti ini Tuhan? Hanya kepada Tuhan. Saya tetaplah manusia biasa. Saya bisa menangis dan saya tidak selalu memberikan senyum saya kepada orang-orang. Ada saatnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang jahat, yang menyakiti,
dan membuat saya berhenti, menyerah, seperti kalah. Tapi saya sadar, oh my God, kenapa saya harus berhenti? Kenapa saya harus berhenti karena mereka? Malu sekali rasanya, seperti tidak berharga di mata Tuhan. Karena kejahatan mereka, justru saya menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Saya tidak takut dengan mereka. Hanya karena masalah uang, manusia bisa menjadi buta. Saya selalu berdoa agar kalian semua yang melakukan praktek penghisap darah manusia, kalian semua yang berbentuk manusia, bisa segera mendapat pegangan dari Tuhan, supaya kalian semua bisa menyadari apa sebenarnya yang sudah kalian lakukan. Teman-teman, saya di sini tidak berhak untuk menghakimi. Saya hanya ingin mencurahkan isi hati saya. Saya tidak merasa takut. Saya jauh lebih berharga dan saya lebih besar di mata Tuhan. Saya tegar, saya kuat, saya tetap berharga sampai kapanpun, selamanya. Karena jika saya mengikuti permainan mereka, maka kekalahan yang akan saya dapatkan. Karena saya yakin semua saya bisa lewati. Kebahagiaan akan datang kepada kami, impian-impian kami akan segera terwujud. Segala hal, kewajiban, hutang yang sedang melanda saya akan segera saya selesaikan. Saya yakin saya bisa menyelesaikan. Saya akan menjemput impian saya. Teman-teman, kita yakin, kita percaya Tuhan ada buat kita. Baik teman-teman, saya hanya ingin bercerita sedikit saja. Semoga hal ini bisa membantu saya untuk semakin terbuka, semakin pasrah dengan menceritakan semua hal ini. Semoga berguna buat kalian semua. Terima kasih. Jika kalian suka, kalian bisa share, kalian bisa like channel saya, bisa kalian subscribe. Terima kasih teman-teman. Kalian selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan video saya ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.